Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai ide usaha bisnis kami yang kami beri nama Say Bread Together. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Sueb dengan NIM belakang 098. Nama saya Audrey Wiska Cecilia dengan NIM 042011330075. Perkenalkan, nama saya Kuswan Akmal Lailia, NIM 042011133066. Perkenalkan, nama saya Lira Firna Anggi Pradita dengan NIM 042011133030. Perkenalkan, nama saya Ray Brian Andira Manda dengan NIM 042011133020. Perkenalkan, nama saya Risma Nursila dengan NIM 042011133005. Halo, perkenalkan, nama aku Rudia dengan NIM digit terakhir 038. Di sini saya sebagai moderator dan juga akan membawakan beberapa slide materi dari poin presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Di Indonesia, roti merupakan makanan yang cukup lama ada karena pengaruh dari bangsa penjajah yang dulunya mengonsumsi roti. Seiring perkembangan zaman, roti banyak mengalami perubahan dan juga variasi yang dibuat dengan berbagai rasa dan juga bentuk. Peluang bisnis roti di Indonesia dapat berkembang dengan pesat. Nah, roti pada era sekarang ini menduduki urutan ketiga setelah nasi dan mie sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Sampai tahun 2020, target potensi bisnis roti dan kue nilainya mencapai 20,5 triliun rupiah. Pelaku industri roti di Indonesia sebanyak 60% tradisional UMKM, kemudian 20% produsen besar, dan sisanya sebanyak 12% merupakan produksi roti artisan. Kemudian, alasan memilih ide usaha. Nah, berikut merupakan beberapa alasan kenapa kami memilih ide usaha ini untuk dijadikan sebagai suatu usaha yang akan kami lakukan di masa mendatang. Yang pertama yaitu, peminat roti di Indonesia semakin tinggi sehingga peluang usaha menjadi lebih terbuka. Nah, ini berpacu pada kepraktisan yang diinginkan oleh orang Indonesia. Misalnya saja saat kita ingin bepergian berkantor ataupun bersekolah, saat kita hendak sarapan dan kita terburu-buru, pasti kita akan lebih memilih roti daripada untuk sarapan terlebih dahulu. Karena itu lebih praktis dan mudah dibawa serta terjangkau juga. Kemudian yang kedua yaitu bisnis roti mudah berkembang karena mudahnya penyesuaian. Ini merupakan hal taktik yang disampaikan pada poin yang pertama, yaitu karena kepraktisan yang dibutuhkan oleh orang Indonesia. Kemudian yang ketiga, profit yang dihasilkan akan tinggi dengan semakin banyaknya pesanan. Nah, maksud dari ini adalah semakin banyaknya pesanan yang kita dapat dalam satu waktu, maka kita akan mendapatkan profit yang lebih tinggi karena kita bisa memaksimalkan bahan baku, kemudian alat-alat kita gunakan langsung dalam satu waktu, dan itu akan menghasilkan kue yang lebih banyak dengan biaya yang lebih sedikit. Dibandingkan kita harus mendapat pesanan yang sedikit tapi tetap ada. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu semakin banyaknya jumlah pesanan akan merendahkan biaya pengolahan dan bahan baku dan meningkatkan profit. Nah, ini merupakan suatu penjelasan dari poin ketiga tersebut. Kemudian, keunggulan ide usaha. Yang pertama yaitu menghasilkan roti dengan tekstur yang sesuai bagi masyarakat. Nah, tentunya masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk memakan roti dengan tekstur yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan dengan tekstur lembut seperti cake, bolu, dan ada yang menginginkan dengan tekstur kering seperti bakery, kue kering, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mematok harga ekonomis dengan tetap mempertahankan citra rasa yang tinggi. Ini merupakan poin utama dari ide usaha kami. Kemudian yang ketiga, menghadirkan olahan kue yang lebih inovatif, fresh, dan bermutu tinggi. Nah, kenapa kita memilih untuk menciptakan kue yang baru atau dimodifikasi? Karena Indonesia umumnya menyukai hal-hal yang unik, hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat, memiliki lokasi gerai yang strategis sehingga mudah dijangkau. Kemudian yang kelima, ada selalu berusaha untuk memperluas pangsa pasar sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia ini terdapat struktur organisasi dan juga jadwal kegiatan. Yang pertama, struktur organisasi. Dalam ide usaha kami terdapat beberapa jabatan yang dijabat oleh anggota kami. Yang pertama yaitu Chief Executive Officer oleh Ahmad Sueb. Lalu ada Chief Financial Officer oleh Risma Nur, Chief Operation Officer oleh Ray Brian, dan Production Manager oleh Rodia. Lalu selanjutnya ada Chief Marketing Officer oleh Lira Firna,
dan Marketing Research Manager oleh Audrey Friska, dan Chief Marketing Officer oleh Kuswan Akmal. Lalu ada pun jadwal kegiatan yang akan kami lakukan selama 4 minggu ke depan, yaitu yang pertama pada minggu pertama kami melakukan persiapan bahan baku dan alat, lalu mempersiapkan desain dan rencana pembuatan cake dan bakery. Melakukan percobaan pembuatan cake sebanyak 3 kali adonan dengan berat masing-masing 500 gram dengan 3 macam kue yang berbeda. Lalu selanjutnya kami mengadakan diskon dan promosi. Setelah itu menganalisis pasar dan menghitung laporan laba rugi beserta BEP serta mengadakan evaluasi. Lalu pada minggu kedua kami memperhatikan evaluasi pada minggu pertama. Lalu selanjutnya kami memproduksi cake dan bakery dengan jumlah standar harian, dengan menambah varian cake yang baru dan mengadakan evaluasi lagi. Lalu pada minggu ketiga, kami memperhatikan evaluasi pada minggu kedua dan memproduksi cake dan bakery dengan jumlah standar harian dari evaluasi minggu kedua serta mengadakan evaluasi lagi. Lalu pada minggu keempat, kami memperhatikan evaluasi minggu ketiga, memproduksi cake dan bakery dengan jumlah standar harian dari evaluasi minggu ketiga serta mempersiapkan bahan baku baru atau menambah varian baru yang lebih inovatif dari sebelumnya, serta mengadakan evaluasi bulanan. Produksi. Jenis-jenis roti dibagi menjadi 4. Pertama, roti tawar. Roti tawar adalah roti yang terbuat dari bahan utama terigu dan air serta ragi. Dalam hal ini, roti tawar banyak dijual dan mudah dijumpai di toko-toko yang menjual bahan makanan. Roti tawar sendiri bisa dibedakan dari roti lainnya, karena roti tawar tidak mempunyai tambahan isi atau topping apapun. Kedua, muffin. Muffin merupakan jenis kue khas yang berasal dari negara Inggris dan lahir pada zaman Victoria. Muffin merupakan sejenis makanan tradisional yang berbentuk gulungan, bundar, dan tipis. Bahan dasarnya terbuat dari adonan roti yang diberi ragi. Ketiga, roti gulung. Bolu gulung atau dalam bahasa Inggris disebut dengan roll cake. Roll cake adalah kue bolu yang dipanggang dengan menggunakan loyal dangkal, diisi dengan selai atau krim mentega yang kemudian digulung. Dalam proses pembuatannya, kue harus segera digulung selagi masih dalam keadaan panas. Setelah diangkat dari oven, agar kue masih lentur sewaktu digulung dan tidak patah. Keempat, roti tart. Roti tart adalah suatu jenis makanan yang dipanggang, bahan dasar kue pastry dan diisi dengan sesuatu yang manis atau gurih. Tetapi bagian atas makanan ini tidak ditutupi atau tidak dilapisi dengan pastry. Isi dari tart modern biasanya berbasis buah. Bahan utama dalam proses pembuatan roti dibagi menjadi 3. Pertama, tepung terigu. Memilih tepung terigu yang mempunyai kualitas yang terbaik agar roti lembut. Kedua, telur. Telur merupakan hal yang terpenting dalam proses pembuatan kue. Kuning telur dan putih telur mempunyai fungsi dalam pengembangan adonan kue. Dalam penggunaan, kuning telur mempunyai tekstur yang halus dalam adonan kue tersebut. Sedangkan putih telur biasanya digunakan pada kue kering. Ketiga, gula. Gula merupakan karbohidrat yang bergizi digunakan oleh industri kue. Dalam hal ini untuk menambah rasa manis. Selanjutnya, bahan penunjang dalam proses pembuatan roti ada 5. Pertama, pengembangan SP. Pengembangan SP ini mempunyai fungsi untuk membantu gula dan telur agar dapat mengembang dengan sempurna, terutama untuk kue yang mempunyai tekstur lembut seperti brownies. Yang ketiga, vanili. Vanili merupakan pelengkap yang penting. Tanpa vanili akan menghasilkan roti yang tidak mempunyai aroma wangi. Yang ketiga, perisai berbagai macam rasa. Dalam hal ini mempunyai fungsi untuk menambahkan kelezatan pada roti. Yang keempat, hiasan adalah seperti topping, permen, dan lain-lain. Yang kelima, pewarna makanan. Pewarna makanan memberikan warna yang diinginkan dan tentu akan menambah selera dan kecantikan roti yang dibuatnya. Alat-alat produksi dalam proses pembuatan roti ada 10. Pertama, timbangan digital. Timbangan digital memang dinilai memiliki akurasi tinggi. Dalam hal ini, dapat menimbang bahan makanan dalam jumlah yang kecil.
Yang kedua, gelas dan sendok ukur. Gelas ukur sendiri berguna untuk mengukur bahan makanan yang liquid, seperti air dan susu. Sedangkan sendok berguna untuk mengukur bahan makanan dalam takaran sendok teh atau sendok makanan. Yang ketiga, mangkok dengan variasi ukuran. Mangkok dalam hal ini dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan adonan. Yang keempat, mixer. Mixer digunakan untuk mengaduk semua bahan roti supaya tercampur rata. Yang kelima, meja kerja. Meja kerja dibutuhkan untuk mempersiapkan semua bahan-bahan dalam pembuatan roti, serta membuat atau membentuk roti. Yang keenam, rolling pin. Rolling pin digunakan untuk menggilas atau memipihkan adonan roti. Yang ketujuh, scrapboard. Dalam hal ini dapat menghasilkan potongan adonan roti yang rata dan sempurna. Yang kedelapan, ping bag. Dalam hal ini dapat digunakan untuk mengisi isian atau filling roti saat pembuatan roti. Yang kesembilan, loyang. Loyang dapat digunakan untuk memanggang roti. Yang kesepuluh, prof box. Dalam hal ini merupakan tempat peragian atau menghasilkan adonan roti yang sempurna dalam pengembangan. Langkah-langkah pembuatan roti. Pertama, bahan pencampur. Pencampuran ini mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mendistribusikan berbagai bahan secara merata dan memungkinkan pengembangan jaringan protein untuk memberikan roti yang terbaik. Yang kedua, fermentasi. Setelah roti tercampur, kemudian dibiarkan untuk mengembang. Saat fermentasi berlangsung, adonan perlahan berubah dari massa padat kasar yang kurang dapat diperpanjang dan dengan sifat menahan gas yang buruk, menjadi adonan yang halus dan dapat diperpanjang dengan sifat menahan gas yang baik. Yang ketiga, menguleni. Melibatkan perenggangan dan pelipatan adonan secara berirama yang mengembangkan gluten dalam tepung dan melepaskan kelebihan gas. Keempat, pembakaran. Proses memanggang mengubah adonan yang tidak enak menjadi produk yang ringan, mudah dicerna, dan berpori. Saat panas oven yang hebat menembus adonan, gas di dalam adonan akan mengembang dengan cepat sehingga dapat meningkatkan ukuran adonan. Yang kelima, pendingin roti. Didinginkan dengan cepat ketika meninggalkan oven. Suhu kerak lebih dari 200 derajat Celcius dan suhu internal lemah sekitar 98 derajat Celcius. Yang keenam, topping. Jika Anda membuat roti dengan topping, maka selalu dibuktikan 2 kali, 1 kali sebelum dan 1 kali setelah menambahkan topping dan membentuknya di loyang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui pertukaran. Pemasaran harus dapat menafsirkan kebutuhan konsumen dan mengkombinasikan dengan data pasar seperti lokasi konsumen dan kesukaan konsumen. Konsep pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk roti Say Bread Together ini adalah dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi bauran pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk roti Say Bread Together ada dua, yaitu strategi promosi dan strategi distribusi. Yang pertama yaitu strategi promosi. Strategi promosi adalah rencana untuk penggunaan yang optimal dari elemen-elemen promosi seperti periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Say Bread Together sendiri memiliki beberapa strategi promosi sebagai berikut. Pertama, memiliki pasar target yang jelas. Dalam hal ini, Say Bread Together memiliki pasar target yang cukup luas, yaitu masyarakat menengah ke bawah, sehingga penentuan harga serta lokasi juga akan disesuaikan dengan akses serta kemampuan membeli dari masyarakat. Kedua, mengembangkan bisnis digital. Bisnis digital sudah sangat banyak tersedia di media sosial maupun e-commerce. Dalam hal ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun WhatsApp merupakan salah satu strategi untuk promosi yang dapat mengenalkan lebih luas lagi produk Say Bread Together.
Sedangkan untuk aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak yang lainnya memiliki fungsi yang sama dengan media sosial tersebut, yaitu untuk mengenalkan produk ke masyarakat lebih luas lagi. Ketiga, menerima kerjasama dengan berbagai acara. Dalam strategi promosi, apabila dapat memilih dengan tepat acara yang memiliki banyak partisipan serta media partner, maka akan membawa dampak yang baik terhadap perluasan pengenalan produk ke masyarakat. Strategi yang kedua yaitu strategi distribusi. Strategi distribusi adalah strategi yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk dari produsen sampai ke konsumen atau industri pemakai. Strategi distribusi meliputi saluran distribusi, lokasi pemasaran, dan sarana transportasi untuk mengantarkan produk ke konsumen. Pendistribusian produk Say Bread Together tidak hanya dilakukan di daerah Gresik saja, namun sampai ke pengecer di luar daerah Gresik. Saluran distribusi dari produsen langsung dijual ke pengecer, lalu dari pengecer dijual ke konsumen. Sedangkan strategi pendistribusian secara tidak langsung melalui para pengecer, kemudian dari pengecer sampai ke konsumen. Saya akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya, yaitu mengenai analisis keuangan dari Say Bread Together. Nah, yang pertama di sini ada rancangan anggaran, yaitu sebuah usaha tidak akan berdiri tanpa adanya modal. Nah, di sini Say Bread Together memperoleh modal dari 7 anggotanya dengan rincian sebagai berikut dapat dilihat di slide, dengan total modal sebesar 25 juta. Kemudian ada ringkasan pengeluaran. Nah, ringkasan pengeluaran sendiri ini terdiri dari 2, yaitu ada biaya tetap atau variable cost dan juga biaya variabel atau variable cost. Nah, untuk yang pertama ada biaya tetap, yaitu terdiri dari biaya gaji atau pegawai sebesar 500.000 dikali 10 dengan total 5 juta, kemudian ada sewa tempat sebesar 1 juta. Jadi untuk total biaya tetap di sini ada 6 juta. Nah, dari total biaya tetap rata-rata ini diestimasikan untuk 500 produk, sehingga hasil akumulasinya adalah 12.000 per produk. Yang kedua ada biaya variabel. Nah, dalam proses pembuatannya tentu tidak terlepas dari alat dan bahan pastinya untuk membuat roti tersebut. Nah, di sini ada beberapa alat yang dibutuhkan, antara lain ada timbangan digital, gelas, mangkuk, mixer, dan sebagainya. Dengan total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp6.897.519.000. Nah, kemudian ada kebutuhan untuk bahan-bahannya yang terdiri dari tepung terigu, telur, gula, dan sebagainya. Dengan total harga bahan adalah Rp1.010.000. Jadi total untuk harga bahan dan juga alat adalah sebesar Rp7.907.519.000. Nah, kemudian total biaya ini diakumulasikan untuk 500 produk dan diperoleh akumulasinya yaitu sebesar 15.815 per produk. Nah, ini untuk total variable cost. Nah, setelah dihitung, maka total biayanya untuk variable cost dan juga fixed cost dapat ditemui yaitu sebesar Rp18.907.519. Slide kali ini aku akan membahas tentang analisis laba rugi. Yang pertama ada penjualan bersih yaitu sebesar Rp75 juta. Yang kedua ada harga pokok penjualan atau HPP sebesar Rp44.750.000. Yang ketiga ada biaya administrasi sebesar Rp15 juta dan biaya penjualan atau pemasaran sebesar Rp9.500.000 serta pajak sebesar Rp3.550.000. Oke, selanjutnya yaitu laba kotor. Nah, laba kotor ini didapatkan dari penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersihnya sendiri sebesar 75 juta. Lalu HPP-nya sebesar Rp44.750.000. Sehingga didapatkan laba kotornya itu sebesar Rp30.250.000. Selanjutnya adalah laba bersih. Nah, laba bersih didapatkan dari laba kotor dikurangi beban usaha dikurangi beban pajak. Laba kotornya itu sebesar Rp30.250.000. Beban usahanya Rp24.500.000 dan beban pajaknya itu Rp3.550.000. Sehingga didapatkan untuk laba bersihnya itu sebesar Rp2.550.000.
Rp5.200.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang break even point atau BEP. Yang pertama ada total biaya produksi. Total biaya produksi ini didapatkan dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya sebesar Rp18.007.519 dan biaya variabelnya itu Rp15.815, sehingga total biaya produksinya sebesar Rp18.923.334. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan atau HPP, yaitu Rp14.250.000 dibagi 500 kemasan, sehingga hasilnya adalah Rp28.500. Untuk penentuan margin keuntungannya sebesar 59,6%. Lalu harga jualnya didapatkan dari HPP plus margin keuntungan. HPP-nya sendiri sebesar Rp28.500 ditambah margin keuntungannya itu 59,6% dikalikan Rp28.500, sehingga didapatkan untuk harga jualnya yaitu sebesar Rp45.500. Selanjutnya, BEP unit sama dengan biaya tetap. Lalu P dikurangi biaya variabel dibagi unit sebesar Rp18.907.519. Maka Rp45.500 dikurangi Rp15.815 dibagi 500, sehingga hasilnya adalah 415,84 unit. Selanjutnya BEP rupiah sama dengan biaya tetap. Nah, yaitu rumusnya 1 min biaya variabel dibagi total penjualan sebesar Rp18.007.519. Maka 1 dikurangi biaya variabelnya itu Rp15.815 dibagi total penjualannya yaitu Rp28.500, sehingga didapatkan sebesar Rp42.480.433. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Apakah itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Kemudian analisis SWOT yang pertama ada analisis kekuatan. Analisis kekuatan atau strengths yaitu mampu mengambil keuntungan dari peluang opportunities yang ada. Analisis kekuatan berupa 1. Memilih lokasi yang strategis. Kelompok kami memilih lokasi di Gresik. Lokasi tersebut sangat strategis karena mempunyai banyak fasilitas mendorong usahanya. Yang kedua, memilih teknologi yang tepat. Adanya teknologi dalam pembuatan kue akan terjamin kebersihannya, sehingga tidak ada kuman yang masuk dalam pembuatan kue tersebut. Yang ketiga, kualitas pada kue. Mencari bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan dan memilih bahan kue mempunyai kualitas yang bagus. Dan kualitas kue yang bagus, maka banyak pembeli yang akan datang. Yang keempat, harga yang terjangkau. Memilih harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Harga yang diberikan tidak terlalu mahal bagi kalangan yang berada di tengah dan di bawah, sedangkan bagi kalangan yang berada di atas, harga yang diberikan jangan terlalu murah. Yang kedua, ada analisis kelemahan atau weakness. Analisis kelemahan atau weakness itu mampu mencegah keuntungan dari peluang opportunities yang ada. Analisis kelemahan berupa yang pertama, sedikit pengalaman menjalankan toko roti. Yang kedua, tidak ada pengalaman dalam produksi, pemesanan, manajemen, persediaan. Ide usaha yang akan kami jalankan merupakan langkah awal bagi kami untuk belajar berbisnis. Namun, kami akan belajar dari bisnis ini menjadi langkah awal sebagai pelaku ekonomi dalam koperasi. Kemudian yang ketiga, staf muda dan terkadang tidak dapat diprediksi. Semua pelaku dalam ide usaha ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi yang tentunya memiliki keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Yang keempat, kendala biaya operasional. Pengelolaan keuangan yang efisien diharapkan mampu menutupi keseluruhan biaya operasional. Seperti yang kita ketahui bahwa ide usaha ini milik mahasiswa, tentunya memiliki keterbatasan biaya dalam pengelolaan. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis peluang dan strategi bisnis.
Analisis peluang adalah elemen analisis dalam lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis atau proyek untuk keuntungannya. Berikut beberapa analisis peluang dalam ide usaha roti bakery yang kami jalankan. Pertama, ada ekspansi produk. Kelompok kami melakukan riset pasar dan memeriksa kelayakan berbagai produk bakery yang memiliki potensi untuk berkembang. Setelah itu, kami menambahkan semua produk tersebut dan mengiklankannya dengan menggunakan berbagai saluran. Jika kami telah melakukannya semuanya dengan benar, maka itu akan membantu kami untuk menarik pelanggan baru ke ide usaha kami. Yang kedua, ada tren diet sehat. Yang ketiga, menerapkan penggunaan platform online. Yang keempat, adanya ketersediaan bahan baku. Yang kelima, tingginya minat konsumen terhadap produk bakery. Yang keenam, kesibukan masyarakat perkotaan menciptakan permintaan akan produk bakery. Kemudian, yang keempat, ada analisis ancaman dan risiko bisnis atau threats. Analisis ancaman mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Faktor ancaman dalam memproduksi produk roti Say Bread Together yaitu antara lain: 1. Kenaikan harga bahan baku. 2. Kecemburuan sosial. Yang ketiga, limbah roti merusak lingkungan. Yang keempat, kurangnya bimbingan teknis dan pengawasan dari dinas terkait. Kelima, adanya bersaing. Selanjutnya, dalam penilaian analisis SWOT terdapat bobot, rating, dan skor. Bobot masing-masing faktor mulai dari 1 atau yang dikatakan sangat penting sampai dengan 0,0 atau dikatakan sangat tidak penting. Semua bobot tersebut jumlah atau skor totalnya harus 1 atau 100%. Nilai-nilai tersebut secara implisit menunjukkan angka persentase tingkat kepentingan faktor tersebut relatif terhadap faktor-faktor yang lain. Angka yang lebih besar berarti relatif lebih penting dibanding dengan faktor yang lain. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 sampai dengan 1,0. Jumlah skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan. Pada matriks internal eksternal, parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Total skor faktor strategis internal dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu kuat dengan nilai skor 3,0 sampai 4,0, kemudian rata-rata atau menengah dengan skor 2,0 sampai 3,0, dan lemah dengan skor 1,0 sampai 2,0. Demikian pula untuk total skor faktor strategik eksternal juga dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu dikategorikan tinggi dengan nilai skor 3,0 sampai 4,0, kemudian menengah dengan skor 2,0 sampai 3,0, dan rendah dengan skor 1,0 sampai 2,0. Dengan keterangan bobot 0,20 sangat kuat, 0,15 di atas rata-rata, 0,10 rata-rata, 0,05 di bawah rata-rata. Kemudian rating 4 menunjukkan major strength, 3 menunjukkan minor strength, angka 2 menunjukkan major weakness, dan 1 menunjukkan minor weakness. Kemudian dalam faktor internal atau strength and weakness, usaha kelompok kami memiliki faktor-faktor sebagai berikut. Dalam kekuatan atau strength, faktor yang pertama yaitu memilih lokasi yang strategis dengan skor 0,4, 2 memilih teknologi yang tepat dengan skor 0,375, 3 kue yang mempunyai kualitas yang bagus dengan skor 0,315, keempat harga yang bisa dijangkau dengan skor 0,3, kelima faktor pengemasan yang rapi dan elegan dengan skor 0,6, dan keenam pemasaran dengan promosi dengan skor 0,525. Langsung total dari kekuatan skornya mencapai 2,515. Selanjutnya dalam kelemahan atau weakness, faktor strategi eksternal sebagai berikut. Yang pertama, sedikit pengalaman dalam menjalankan usaha dengan skor 0,2. Yang kedua, staff mudah dan terkadang tidak dapat diprediksi dengan skor 0,3. Ketiga, faktor kendala biaya operasional dengan skor 0,2 dan subtotal 0,7, dan nilai akhir dari kekuatan strength atau kelemahan atau weakness skornya mencapai 3,215. Kemudian di faktor eksternal atau opportunities and threats, yang pertama ada peluang atau opportunities. Faktor strategis eksternal berupa 1. Ekspansi produk dengan skor 0,2. Kedua ada tren diet sehat dengan skor 0,075.
Ketiga, menerapkan penggunaan platform online dengan skor 0,6. Keempat, ketersediaan bahan baku dengan skor 0,3. Kelima, tingginya minat konsumen terhadap produk bakery dengan skor 0,525. Dan keenam, faktor kesibukan masyarakat perkotaan menciptakan permintaan akan produk bakery dengan skor 0,3. Nah, subtotal dari peluang atau opportunities yaitu skornya mencapai 2. Di sisi ancaman atau threats, yang pertama ada faktor kenaikan harga bahan baku dengan skor 0,2. Kedua, ada kecemburuan sosial dengan skor 0,075. Ketiga, ada limbah roti yang merusak lingkungan dengan skor 0,2. Yang keempat, ada kurangnya bimbingan teknis dan pengawasan dengan skor 0,1. Dan kelima, datanya bersaing dengan skor 0,25. Masuk total 0,825 dengan nilai akhir dari opportunities and threats yaitu 2,825. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang belum bisa kami perbaiki saat ini, yang tentunya akan kami perbaiki di masa mendatang ataupun pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.